lagi dengan Om Gatot. Ya, kita mulai lagi dari seri building MGPA ya. Kita akan bahas race control, pit building dan podium dan board dewatering ya. Kita juga punya bonus video karena kemarinnya kan sudah ada unboxing drone ya yang beli collab sama Batorite. Nah, ini nyoba drone-nya, terbangin pertama. Ternyata hebohnya minta ampun. Sebagian sih memang nggak kerekam kehebohannya, tapi yang kerekam aja udah bisa menunjukkan seheboh apa itu kemarin ya. Tadi waktu nyon terbangin drone. Oke, ini ada foto dikit. Kita tadi ketemu Sol Kuta ya. Jadi foto 3 YouTuber Mandalika. Iya. Oh, ini jalannya pelan ya. Nih ketemu juga dengan Sul. Foto. Wah. Nih 2 orang, 3 orang. 3 orang. Sul, Om Gatot ngumpul sesepuh jago-jagonya sirkuit. Juga kerja juga sini, mantap. Oke, kita mulai di Bukit Jokowi. Ya, ini foto drone jam istirahat siang ya. Tadi waktu first flight kita nyoba terbangin di sana. Ini ternyata nama resminya itu Bukit Pink ya, Bukit Pink Mandalika. Ya, ini plakatnya. Oke, ini terbang perdana ke sana, jam istirahat. Kenapa jam istirahat? Ya, soalnya masih tidak yakin cara nerbangnya gimana. Itu terus waktu pulang tuh drone-nya bisa mendaratnya gimana caranya. Itu semua masih bingung. Terus gerakin kameranya benar-benar masih mobat mabit, tak karu-karuan. Oke, di sini kelihatan kalau sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 pile cap selesai di lantai kerja ya. Cuman besinya belum ada, besinya telat PP. Mungkin Senin atau Selasa besok bisa datang besinya. Oke, jangan lupa subscribe Om Gatot YouTube ya. Nyalakan lonceng, like, dan juga bantu share. Kita move ke race control, pit building, dan podium sekarang. Oke, ini race control pagi ini ada pekerjaan yaitu masang keramik ya, masang tile lantai. Jadi kita mau mulai masang tile lantai. Nah. Ini dimarkingin dulu semua seperti biasa. Jadi nanti tukangnya masang tinggal ngikuti garis-garis itu aja. Jadi mereka bantu pakai paku sama benang ya. Soalnya garisnya kan nanti ketutupan keramik. Oh. Tapi pas lah. Pas lah, kan udah markingnya. Oke. Ini memang prosesnya panjang ya. Ini sampai tadi sore itu masih belum mulai ya. Soalnya masih ada inspeksi lagi dari PP, ada inspeksi lagi dari karena pasangan tile ini kalau sampai jelek atau nggak pas atau misalnya miring gitu mau diapain, nggak bisa dibuka juga kan kacau. Tapi nanti kalau kepalanya udah jadi ini cepet banget pasangnya, lari langsung. Banyu baru ketemu. Nah, itu markingan kalau udah dikasih air baru kelihatan ya. Tapi ini tintanya masih bisa dilihat jadi nggak perlu dikasih air di sini. Oke, ini Irul dan Masud pelaksana sekaligus surveyor dan asistennya. Kalau sekarang namanya asisten ya. Dulu waktu Om Gatot pertama di proyek itu panggilannya masih kena survei kalau kayak gini. Kena survei. Sekarang jadi asisten survei. Cek lagi. Masuk kan? Tapi anu tuh, pas tuh. Aman lah. Ayo tinggal dipanjangin nih garisnya. Oke, ini kita lihat plafon ya sekarang ya. Ini plafon udah mulai ngompon. Ya, mungkin ada yang bertanya kok komponnya gitu aja. Ya, itu gitu, dilapis kompon dulu, baru masuk jaringnya itu, kasanya, baru dikompon lagi. Itu ya Pak. Jadi soalnya pihak PP juga ada yang nanya, kok nggak pakai kasa? Itu ada Pak kasanya. Oh, karena ini orang gypsumnya rapi ya.
Jadi kasanya tuh tergulung rapi, nggak berantakan. Jadi sampai nggak terlihat sama pengawas kasanya di mana naruhnya. Rapi gulungannya. Bagus, suka saya lihat orang Gipsum ini kerjanya. Nah ini masih nyari-nyari markingan lagi untuk narik itu markingan keramik tadi. Semua dicekin lagi ya kalau mau pasang keramik, mau pasang lantai biar pasti pas. Nah caranya gitu. Panjangin. Oke, udah pas, langsung dicepret. Ceter. Jadi kalau kerja di project ini memang tukang itu ngikuti markingan aja ya. Nanti nggak tahu tadi kerekam apa enggak ya, tapi nanti ada tukang video yang tukang video. Sampai tukang video lagi. Tukang bata namanya Joko. Nah, Joko ini ditanyain sama orang lain, Pak ini jaraknya berapa? Waduh nggak tahu Pak, saya ngikuti markingan aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi ngikuti markingan aja, mereka pasang ngikutin itu. Jadi udah kalau betul atau salah ya itu bukan urusannya mereka. Mereka tugasnya masang dengan rapi dan cepat. Yang ngukur semua surveyornya. Oke, itu lagi ngaci ya di bagian sana. Terus ini dinding yang, nah maksudnya dari sapu itu nanti diaci juga. Nanti juga ada videonya, video yang agak sore sudah selesai aci di sana. Oke, banyak komunikasi di lapangan. Oke, kita dekatin plafon ya. Nah, ini masih pakai kasa tuh. Jadi kasanya dipasang setelah dikompon sekali. Kasa tuh fungsinya supaya sambungannya nanti tidak retak ya. Jadi dia nambahin kekuatannya di sambungan. Terus baru dikompon lagi. Oke. Seret. Ya ini flashingnya kusen aluminium, jadi di sini tuh bukan kusen langsung numpu di semenan itu ya, dibadukan, tapi ada flashingnya. Tujuannya apa? Kalau sampai silennya lepas atau tidak sempurna, terus hujan airnya kan kadang-kadang bisa bocor lewat silen, nah itu ketahan di flashing ini, jadi airnya tidak bisa masuk. Ini keren ya ini ya. Terus terang Om Gandrot juga baru lihat ini ya, ada flashingnya gini keren-keren. Jadi memang kita. Kamu terus sekolah di Surabaya apa Jakarta? Surabaya. Oke. Kantormu Surabaya. Supervisorku siapa? Jadi situ aku jalan nambah sampah aja. Nah, dapat koneksi baru nih. Yang masang kusen karena rapi ya. Kita lihat aja. Oke, siapa tahu nanti bisa partneran di project yang lain. Kan selalu begitu ya, kita tiap saat mesti open peluang baru. Nah ini Joko, dia pasang bata di sini. Nanti ini ada yang nanya, ini jaraknya berapa? Nggak tahu, saya cuma ngikuti markingan. Ya, memang kayak gitu. Ini masang batanya cepat ini ya. Ini salah satu tukang yang paling cepat masangnya di proyek ini. Ini ruangan panelnya MEP. Ini pasangan bata terakhir lantai 1. Nah itu kan, saya tidak tahu, cuma ikut marking. Di proyek gini biasanya kalau ditanya ini berapa meter, tidak tahu, itu ikut markingan aja. Iya, kalau ada markingan kan gitu ya jawabannya, tidak tahu dah, ikut markingan aja. Iya, ngukur-ngukur lagi lama. Oke, ya gitu deh. Percakapan di proyek, selingan-selingan ya.
Ini habis ini kita langsung gerak ke kamar area toilet nanti ya. Area toilet lihat yang lagi ngepalain keramik ini Joko masang batanya ngebut ini sampai tadi sore itu udah habis sampai atas ya, sampai ring balok. Terus nanti ditinggal apa namanya istirahat jam 6 sampai jam 7 itu, malamnya bakal diterusin langsung mentok ke atas, langsung mentok ke plafon. L-nya juga udah dipasang yang untuk opening pintu. Jadi ini langsung selesai hari ini semua. Cepat dia memang kerjanya. Ya, ini pasangan keramik kamar mandi. Ini kalau di sini yang perlu dilihatin tuh ya. Ini kan tadi kemarin udah di waterproofing, terus sudah dites nggak bocor. Nah, yang bener-bener nggak boleh itu paku di lantai. Oh, kamu paku toh? Yang atas, Mas. Nah, itu kalau dilihat ya. Yang bagian bawahnya kan nggak dipaku sama dia. Di dinding aja dia maku. Tapi untuk yang di lantai dia nggak akan paku ya. Soalnya nanti bocor, resiko bocor waterproofingnya kan itu kayak dilapisin sesuatu yang kedap air. Terus kalau dipaku kan bocor. Ya. Ini nanti saya akan zoom ke area lantai yang nggak dipaku ya. Nah itu dia. Jadi biasanya itu diikatkan ke potongan keramik atau bata ringan atau apa, terus dikasih adukan supaya nggak dipaku ya. Terus kalau terus kalau misalnya area ini ada shower, itu dindingnya juga tidak boleh dipaku karena dinding kan basah juga nanti kena air dari shower. Cuman ini kan nggak ada, cuman ada WC sama wastafel aja, jadi sebenarnya juga memang tidak terlalu basah sih area. Jadi lantainya aja yang harus hati-hati. Oke, ini area yang sini, ini kalau dilihat di lantainya udah ada markingan. Nah itu markingan untuk pasangan keramik ya. Pasangan keramiknya udah dimaking sama Irul, tinggal dikerjain. Dindingnya juga ada, sudah. Makingan tegak lurusnya udah ada. Oke, kita lihat yang sebelahnya lagi apa sudah di marking? Oh belum ternyata. Ini belum ada markingan. Nah ini markingan keramik yang tadi pagi ya. Ini udah ditariin benang semua. Nah ini aciannya udah selesai. Acian tadi pagi kan lagi ngaci yang ini, ya kan. Nah itu benangnya keramik ya. Kelihatan ya benangnya? Kelihatan sih, tapi nggak terlalu jelas. Ya itu menerus sampai sana. Nanti kepalaan keramiknya itu. Oke, plafon komponennya udah lumayan banyak juga dapat. Oke. Ya ini udah mulai diplester. Area ini udah mulai diplester. Di situ ada lubang untuk soket listrik, saklar lampu yang tadi pagi baru dibobok udah rapi. Ini acian yang tadi tempat maksud naruh sapu udah jadi. Udah jadi juga. Ya,
Ini lagi bikin opening ya. Istilahnya di proyek tuh biasanya bilangnya bikin opening. Wih, gendut gawe kepalaan. Gendut gawe kepalaan. Bisa lah, Pak. Bisa dia ternyata buat kepalaan plester. Itu kan jagoannya tukang besi ya. Salah satu jagoannya tukang besi. Ternyata jago juga. Itu orang bikin kepalaan. Kan proses tuh. Oh, ditanyain sama Pak Rio ini. Pak Rio itu engineer-nya PP ya. Lagi video apa itu? Mau video orang bikin kepalaan. Mereka kesini mau inspeksi ini kepalaan keramik ya. Jadi itu ada Pak Rio, Bu Ayu, Pak Har, dan Irul ya. Mereka cek gambar, cek keramiknya semua. Kalau udah oke langsung dipasang. Oke, kita gerak lagi ke arah ruang race control. Cuman ini mesti muter ya, soalnya tadi yang di sana penuh. Ini tadi pagi pasangannya Joko udah selesai itu sampai atas. Pasangannya Joko udah selesai sampai atas. Udah dicor juga ring baloknya dan kolom praktisnya. Terus dia mulai pasang untuk opening pintu itu. Yes, gagal. Gagal untuk bunyi. Iya, kecil ya. Gua sing gede ya. Iya, gede sisan mumete podo. Oke, kita masuk ke ruangan race control ya setelah ini ya. Kita tinggalkan dulu Joko biar dia cepat kerjanya. Ya, ini ruang race control. Ya, dinding yang itu masih ada stok gypsum ya, belum bisa diapa-apakan. Nah, kita lihat yang ini dulu nih. Oke, ini kita udah plester semua, udah mau selesai. Tinggal sedikit di atas pintu itu. Sama sebelah sini. Itu memang kalau dilihat ada tong sampah ya, itu memang ditaruh di situ jadi orang-orang tuh biar tidak nyampah di lantai. Jadi lumayan rapi lah, biarpun ada juga yang masih nyampah-nyampah di lantai tapi udah berkurang banyak kalau dikasih tong sampah. Oke, good. Ini nanti malam mestinya udah bisa diaci. Kira-kira kalau habis diaci gitu mungkin 1-2 minggu tuh udah bisa cat. Nanti mesti dicek dulu itu. Oke. Kemarin ya, ada yang kangen ya. Ada yang kangen sama Solikin. Iya, ditanya mana yang gendut itu. Nah, ini. Dia sekarang nggak jadi tukang besi ya, melester. Nah, yang kangen sama ini juga cara melester di kamprot-kamprot. Nah, ini dah. Oh, cara melester di kamprot-kamprot. Kalau anu tanyaan orang mana lah, pasti orang Jawa Tengah, daerah Semarang. Yang melester model kayak gini tuh. Wah, ini toh. Rasul mah. Ngasih ngebul gitu. Cuma sayang nggak ada helmnya. Helmnya tadi dilempar ke sebelah. Nah, dipakai kan ganteng. Tuh. Memang kalau bilangin pekerja soal safety itu mesti gitu ya. Jangan dimarahin. Kalau dimarahin tuh nanti tersinggung. Nanti hilang semangat. Kejak guyon gitu memang harus. Ternyata bisa melester cepet juga loh melesternya. Ngamprotinya cepet.
Malah dilem. Lo iya. Cepet. Sesuk kari boyoke iki. Podium. Halo bro. Sekarang ini kita tidak aspal, tapi kita akan berdebat masalah aspal dan segala bentuk pembangunan di sini. Oke siap. Itu bagian untuk bangunan saya di aspal ya. Yes. Kita akan bongkar tentang yang sering ditanyakan sama para penonton kita, yaitu tentang kapan pengaspalan untuk lapis ketiga. Oke. Kalau mau tahu jawabannya, tonton aja video itu sama saya nanti kan. Oke, ini isu nasional nih. Internasional. Isu nasional itu. Bukan nasional lagi bro, tapi internasional kan. Iya. Kapan lapis ketiga ada bilang gitu kan. Kalau orang di kampung saya nanya aja gitu. When the three aspal. Third layer ya, third layer aspal. Ya. Nanti kita bahas di video. Ya, ini isu nasional pertama udah terbongkar ya, podium. Dan ternyata podiumnya memang luar biasa ya. Aku nggak ngira kok dikasih fondasi sampai kayak gini. Ternyata kayaknya keajaibannya banyak nanti. Terungkap satu-satu ntar. Simpen dulu biar seru. Kalau dibuka semua sekarang nggak seru lah. Ini juga lucu. Dikit jangan terkecoh ya yang barang yang ada di sini. Kayak kusen punyanya risk control loh, bukan video. Ya. Tuh. Itu semua tuh punya race control itu. Jangan terkecoh sama. Sudah menyesatkan. Oke, ini kita lihat start boringnya di dewatering well ya. Dewatering well deket tunnel 1 itu jarang lah kita lihat ngebor mulai dari pertama. Biasanya kan udah dalam bor-borannya baru kelihatan. Nah ini kita bisa kebetulan ini dapat yang pertama ya. Ini lagi bor dewatering well. Oke, dari Gemela Mr. Paul. Ya kita lihat aja prosesnya ya. Oke.
Oke, jangan sampai lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Setelah ini kita ada sedikit video waktu nyoba drone terbang pertama ya, dan juga video rekaman drone yang waktu terbang dari kamera drone. Cuman emang kepotong-potong karena pernah juga pengen ngerekam tapi ternyata belum dipencet apa gitu-gitulah, masih standar banget ya. Ini Harry, Om Gatot dan Batorita. Ini kita lagi main drone. Sekarang udah punya drone. Tapi drone-nya entah di mana nih, nggak tahu dah. Cuman lihat ini aja. Tahu Kita bingung drone kita di mana, pesawat drone kita di mana. Kita pegang ini aja. Ya namanya pilot pertama juga, kita baru pertama pegang drone. Ya harap malum aja, yang penting narasinya, coy. Jadi jadi Naik. Dia bilang tuh naik. Tombolnya disuruh naik, bukan drone-nya suruh naik. Ya, mantap. Akhirnya selamat juga kembali drone kita. bisa mati sendiri. Kok bisa mati sendiri? Ya saya matiin, jadi pakai doa tadi matiin.